Perkenalkan nama aku Kentanasya Karunia Sawa dan saat ini adalah mahasiswi semester 8 di Yangzhou University, China. Dan aku adalah Duta Wisata Kabupaten Jepara tahun 2018. Melalui video ini, aku akan berbagi dengan rekan-rekan sekalian dan selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita akan belajar bersama mengenai definisi atau penjelasan dari kata duta wisata. Nah, teman-teman di sini pasti sudah nggak asing ya dengan istilah duta wisata. Kalau duta sendiri dapat kita artikan sebagai seseorang yang menjadi representasi atau perwakilan ya dari suatu lembaga atau mungkin daerah. Sementara wisata itu sendiri seperti kita ketahui bersama merupakan suatu penampakan alam yang mana mungkin ada ya di suatu daerah-daerah tertentu. Sehingga setelah dirangkum dari beberapa sumber dan juga pengalaman pribadi, secara umum menurut saya duta wisata dapat didefinisikan sebagai seseorang atau individu yang memiliki kemampuan tertentu yang mana standarnya telah ditentukan oleh suatu lembaga. Dan seseorang ini akan menjadi perwakilan untuk dapat mempromosikan, kemudian membantu pengembangan wisata dan juga budaya dari daerah tertentu. Yang kedua, mengapa harus ada duta wisata? Nah, selaras dengan definisi dari duta wisata itu sendiri, maka peran dari seorang duta wisata pun tidak jauh-jauh ya dari tanggung jawab untuk mempromosikan serta membantu perkembangan potensi wisata dan juga budaya dari sebuah kabupaten atau kota ataupun tempat yang ia naungi, seperti itu. Nah, selain itu, duta wisata juga mana mayoritasnya ini kan berasal dari kalangan usia-usia muda ya seperti kita, yang mana di beberapa tempat usia pembukaan pendaftarannya itu adalah mulai dari 17 sampai mungkin 24 sampai 25 tahun. Nah, di usia-usia ini tentunya adalah usia-usia di mana kita sebagai generasi muda merasa harus mencapai sesuatu. Nah, dan diharapkannya dengan pemilihan usia tersebut bagi para duta wisata diharapkan dapat menjadi seorang role model bagi para pemuda-pemudi lainnya, sehingga dengan sisi positif tersebut dapat menginspirasi generasi muda lainnya untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik. Apa saja program duta wisata? Yang pertama, ada promosi wisata, edukasi dan pelatihan wisata, kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat, kemudian mengunjungi destinasi wisata, kemudian partisipasi dalam berbagai event dan kompetisi, kegiatan pemberdayaan ekonomi kreatif bersama UMKM, dan juga pelatihan keterampilan atau mentoring, serta yang terakhir adalah kolaborasi dengan pemerintah dan juga lembaga lainnya. Kak, apakah program kerja tersebut dapat terlaksana semuanya? Nah, teman-teman, tentunya di awal kita sudah mencoba ya untuk merencanakan dengan sebaik mungkin. Namun, pada dasarnya segala hal itu kan kadang di saat kita melakukannya pasti akan menemui berbagai tantangan dan juga hal-hal yang mungkin dapat menjadi kendala ya. Nah, begitu pula dengan pelaksanaan program kerja saat menjadi mahasiswa Jepara ini. Tentunya saat kami mencoba untuk mengeksekusi, banyak sekali hal-hal yang menjadi tantangan. Baik mulai dari kesibukan masing-masing, kemudian juga untuk sponsorship, kemudian untuk izin tempat dan lain sebagainya. Nah, yang mana hal-hal ini kemudian kita catat sehingga dapat menjadi perbaikan serta evaluasi agar paguyuban Mas Mbak dapat menjalankan program kerja yang lebih baik ke depan. Seperti itu. Bagaimana perasaan kakak terpilih menjadi seorang duta wisata? Kalau boleh jujur, perjalanan menjadi duta wisata itu perjalanan yang kayak roller coaster atau naik turun ya. Jadi tentunya ada perasaan senangnya, happy-nya, ada perasaan bersyukurnya, kadang juga ada perasaan stressful-nya karena mungkin banyak tuntutan segala macam, kadang juga ada perasaan sedihnya, ada perasaan struggle-nya, macam-macam ya. Jadi perasaan itu mixed feeling banget seperti roller coaster perjalanannya. Nah, namun selain itu teman-teman, di sisi lain aku juga tentunya lebih banyak bersyukurnya karena melalui perjalanan menjadi duta wisata ini membuat aku untuk dapat berkontribusi lebih jauh menggunakan kemampuan ataupun bakat-bakat yang sebelumnya sudah aku miliki, contohnya seperti kemampuan bahasa Inggris, kemudian kemampuan public speaking dan juga hospitality seperti itu. Nah, selain itu aku juga diarahkan nih dalam kesempatan ini untuk terus belajar dan juga mempelajari hal baru. Contohnya
seperti menari, menyelam, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan juga kebudayaan. Selain itu, aku juga merasa ketika kita menjadi duta wisata itu dapat menjadi suatu batu loncatan baik di karir maupun pendidikan. Harapan saya ke depannya semoga paguyuban Mas Mbak Duta Wisata ataupun duta wisata pada umumnya begitu dapat berkembang menjadi sebuah komunitas ataupun organisasi yang lebih sehat dan juga lebih inklusif, yang mana kemudian dapat didukung oleh berbagai pihak baik dari sisi materiil maupun non materiil, dan kedepannya duta wisata tidak hanya sekedar sebagai representatif saja tetapi juga memiliki kesempatan yang lebih dan juga untuk berkreasi, berinovasi, serta memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan pariwisata dan budaya di Indonesia pada umumnya. Dengan adanya dukungan yang lebih kuat dan juga ruang yang lebih luas untuk berkarya, saya yakin Duta Wisata dapat menjadi suatu platform ataupun dapat menjadi wadah kepada para generasi muda untuk dapat lebih berdaya dan juga inspiratif tentunya untuk para generasi muda di masa depan. Sekian yang dapat aku sampaikan melalui video ini. Semoga video ini dapat teman-teman gunakan dan juga ambil positifnya. Kalau di negatif buang saja. Dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye bye. 再见。